Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Fatia. Jadi ini lanjutan video yang kemarin, dan ini gue bakalan langsung lanjut buat nge-review DJI Pocket 2, how to use this, and apa aja fitur-fitur yang ada di sini. Jadi langsung aja kita ke video. Oke? Jadi ini udah lagi gue adjust nih. Tadi gue udah coba otak-atik juga si kameranya nih. Nah ini jadi dia langsung, kalau kita onin dia langsung ngebuka gitu kameranya. Nah di sini tuh kita bisa setting di settingannya. Sini kita bisa ada mode glamournya, terus di sini ada quality video juga. Terus kita juga bisa onin buat fitur pro-nya. Nah kalau kita onin fitur pro-nya itu kita bisa ngatur exposure, kita bisa ngatur white balance-nya mau berapa, terus color-nya juga bisa kita sesuaiin, mau ada efek-efek something gitu juga bisa ditambah di sini. Terus kita juga bisa pasang autofocus, terus kita juga audionya bisa di stereoin. Kita juga bisa noise reduction ternyata di sini. Audionya pun udah oke banget. Nah, terus di sini tuh kita juga bisa buat pengaturan buat story, terus panorama, foto biasa, video, terus HDR video, slow mo, time lapse itu bisa kita atur juga. Dan di sini tuh kita bisa ngatur kayak mau resolutionnya itu dari 1080 sampai ke 4K, dan FPS-nya dari 24 sampai 60 FPS itu bisa langsung kita atur. Nah terus tuh di sini kita juga bisa kayak pengaturan lah, kalau misalnya kita mau di slow mo itu biasanya kita ditaruh ke 60 FPS, kita atur aja seenaknya kalian gitu. Nah terus di sini tuh kita juga bisa onin buat si auto face trackingnya, bisa di onin atau di offin. Kita juga bisa nyalain full screen di screen yang bakalan nampil di sini nih. Nah kalau misalnya kita onin dia bakalan lebih wide gitu. Tapi kalau misalnya kayak gini preview kita bakalan kepotong. Nah terus di sini itu kita bisa, kalau misalnya kita tap ini 3 kali nih, 3 kali, nah itu dia langsung auto flip. Jadi kita nggak perlu kayak shoot gitu. Nah itu dia langsung bisa ngikutin aja. Mantap bukan? Nah terus di sini juga dual toe handle-nya udah kepasang, jadi dia makanya lebih panjang dari yang sebelumnya. Ini yang sebelumnya setangan gue ya, nih segini nih. Ini kurang dari setangan. Nah sekarang dia udah setangan nih, setinggi tangan, jadi udah lebih panjang gitu. Nah ini dual toe handle-nya tuh gunanya buat kayak ini, kita bisa tetap ngecas, tapi kita bisa attach buat di tripodnya. Terus abis itu di samping sini tuh kita bisa nambahin mikrofon gitu. Nah abis itu dia juga lebih panjang ya, jadi kalau misalnya kita pegang itu gak bakalan nutupin mikrofon yang ada di depan terutama, karena kan kalau misalnya kita sependek ini tuh resiko banget ketutupan nih yang bagian depannya gitu. Takutnya nanti suaranya jadi berkurang. Nah terus alasan kenapa gue decide buat beli kamera ini tuh kemarin kasusnya karena video gue kemarin tuh yang ke Bandung. Nah itu kan gue ngerekam pakai HP gue. Kebetulan mikrofonnya kemarin itu, ini mikrofon yang lagi gue pakai ini, konektornya itu ketinggalan di mobil, dan mobilnya itu lagi di bengkel, nggak bisa dibawa, nggak bisa diambil gitu kan. Alhasil kemarin videonya tanpa mikrofon, jadi suaranya ya suara original dari iPhone gitu kan. Nah gue sebenarnya ada mikrofon nih kayak gini, tapi dia konektornya itu jack nih kayak gini. Sebenarnya kan iPhone ada ya buat penambah konektor lightning itu, jacknya itu, tapi kemarin udah gue coba, tapi dia ternyata nggak compatible karena nggak connect gitu. Ternyata si Boya ini kan merek Boya ya, itu dia harus pakai mereknya dia biar bisa connect gitu. Jadi alhasil nggak bisa kan. Ya sudah, akhirnya kemarin gue sih pakai HP lain, HP Android buat dicolok ke ini, buat dijadiin external mic-nya gitu. Jadi harus di-combine lagi di editingnya gitu. Nah terus ini kemarin gue beli di Tokopedia dengan harga 5.759.000 dari harga 6.059.000, ya sekitar 300.000 lah, dapat diskon 300.000. Cuman kayaknya sih emang entah lagi promo atau emang harganya emang udah turun sekarang karena desas-desus bakalan keluar si Pocket 3 juga. Jadi untuk harga ini kemarin kameranya ini doang nih, kameranya ini doang
itu di harga 5 juta gitu. Sebelumnya sempat gue cek itu di 7 juta, terus udah sekarang ke 5 juta gitu. Nah kemarin sebenarnya itu ada juga buat kayak creator combo. Nah creator combonya itu dia dibanderol harga 8.059 itu udah termasuk si do it all handle ini, terus juga si white lines ini. Terus abis itu dia dapat wireless mic dan sama dapat tripod juga, mini tripod. Jadi dia udah all include lah buat mic, buat tripod, buat do it all handle, terus buat white lines-nya juga gitu. Jadi udah semuanya termasuk di 8.059 itu. Tapi kenapa gue milih buat separate aja deh, nggak usah yang creator combo, karena satu gue udah punya mic sendiri, ini gue udah pernah beli, dan gue juga udah punya tripod. Jadi menurut gue kalau beli lagi yang 8 juta dengan dapat tripod dan mic wireless lagi, kemungkinan wasting sih, kayaknya nggak usah deh. Jadi gue belinya ini aja, terus kita tambah digital handle sama white lens-nya, karena white lens-nya itu menurut gue penting dan digital handle-nya itu juga penting. Hanya emang kalian, kayaknya gue belum punya deh semuanya, terus gue mendingan beli si paket creator combo itu monggo, karena ya sesuai kebutuhan aja sih. Ini kemarin gue total beli juga sekitar 7.373, itu semua udah termasuk digital handle, terus si white lens sama si pocket kameranya ini. Dan itu kemarin gue dapet cashback sekitar 739.000, jadi gue total 6.600.000 itu udah dapet semuanya. Ini paket lengkap, ini udah termasuk 6.600.000 gitu. Terus ini juga lucu sih dia konsepnya nih. Kalau misalnya si play angle-nya ini dia kalau misalnya di attach dah gitu doang. Jadi dia mungkin dia mikirnya maunya konsepnya lebih easy to click gitu kan, kayak langsung klik pakai magnet dia, tapi takut jatuh guys, karena dia nggak ada tuh. Ini tuh kayak nih, ini tuh kayak klik dah klik. Magnetnya pun menurut gue nggak sekuat itu gitu. Jadi kayaknya kalau misalnya dipakai yang buat kegiatan ekstrim yang lompat gitu, kayaknya jangan sih. Emang dia buat digunain ya buat jalan-jalan, nengok kanan nengok kiri, yang kayak gitu aja, yang cuman jalan tuh gitu. Jadi nggak akan jatuh gitu. Jadi nggak gampang hilang juga gitu. Sama ini sih, kemarin gue juga dapat info kalau misalnya si 4K videonya ini dia memorinya kan emang gede ya. Jadi kayak satu video itu bisa sampai bergiga-giga, 1 sampai 2 sampai 4 giga dalam satu 4K video. Nah, dari DJI-nya pun udah official announce kalau misalnya nih kita video 30 menit. Nah, si DJI Pocket 2 ini dia bakal otomatis ngebagi video kita jadi beberapa bagian gitu. Jadi dia bakal kayak cuma 10 menit, 15 menit atau berapa menit. Jadi disesuaiin biar nggak terlalu memakan memori kayak gitu. Jadi ada beberapa creator yang problem dengan masalah itu karena jadinya kepotong-potong kan. Kalau gue pribadi sih sebenarnya nggak masalah, asal dia untuk kualitas suara dan video gambarnya itu nggak turun sih, menurut gue sih nggak masalah gitu. Dan itu malah easy juga, biar ngepindah-pindahin videonya juga jadi nggak lebih susah gitu. Ini juga sih sebenarnya salah satu yang kayak tadi gue udah mention kalau kenapa gue butuh ini, karena kemarin pas di Bandung juga cukup ribet buat megang tripod pakai HP, dan itu harus nge-stabilize pakai tangan sendiri karena kan di iPhone nggak ada stabilizer, dan di sini ada stabilizer dan dia ada face tracking, jadi lebih enak juga menurut gue ya buat kita jalan-jalan sambil nge-review di pemandangan, di apalagi di outdoor kayak gitu. Terus juga kayak misalnya kita mau bikin sinematik yang kita jalan, kita taruh, dia bisa face tracking kita yang kayak gitu. Jadi lebih easy juga. Kalau misalnya kebutuhannya buat video review dan lain sebagainya sih emang menurut gue kurang sih, karena ya itu balik lagi yang tadi gue bilang, dia bakalan ngepotong video-video jadi kecil-kecil, lebih susah juga gitu. Mungkin kalau misalnya untuk review gue sementara akan pakai
kamera HP atau mungkin bakalan pakai ini sesekali kayak gitu, karena kan dia juga bisa ya buat di steady kayak gitu, kita makan kayak gitu kan dia juga bisa enak. Paling udah sih itu aja, nanti kita coba buat tes buat yang kameranya kayak gimana, di video audionya juga gimana kalau misalnya kita pakai mikrofon, dan ini kalau misalnya kita pakai ke attach di sininya juga nih. Nah ini juga bisa nih, nah itu kan, nah ini dia bisa didiriin juga gitu ya. Jadi kalau menurut gue buat harga 6.600.000 boleh lah, oke lah di sini, lumayan lah gitu buat menunjang video gue biar makin enak juga ditonton sama kalian. Terus ini di sini kita bisa buat attach si mic-nya juga. Nah, tada, lalalala. Udah deh, gue masih sambil ngecas sih. Nah dia ternyata kosong ya, datang-datang kosong. Kita tunggu buat agak penuhan, terus nanti kita coba kita pakai di luar ya. Oke guys, kita lagi mau coba kameranya, dan ini kebetulan gue lagi ada di luar dan hujan, but oke, gak apa-apa. Nah ini sekalian gue mau coba tes buat mikrofonnya gimana. Ini di sini sih lagi agak ada musik, kalau misalnya emang kedengeran apa enggak. Ini gue coba deketin speakernya ya. Nah ini kalau misalnya gue merekam tanpa mic, ini suaranya bakalan kedengeran apa enggak. Ini kondisinya sekarang lagi hujan dan ada lagu-lagunya gitu di sini. Kira-kira jelas nggak teman-teman? Ini gue mau coba face trackingnya ya. Oke, ini face trackingnya udah nyala. Lucu ya. Jadi ini nggak perlu dipegang, ini gue taruh di meja aja kayak gini. Nah, dia bakalan ngikutin tracking muka kita mau ke arah mana. Jika misalnya ini tangan gue begini, nah dia bakalan tetap tracking di muka kita. Tapi kalau misalnya kita mau face trackingnya di offin juga it's okay. Nah ini buat kalau misalnya mode flip. Ini kalau misalnya kita tombolnya kita klik 3 kali, dia bakalan langsung flip kayak gini. Set. Tada. Kalau kita klik 3 kali lagi, langsung flip lagi. Oke. Nah ini gue mau coba buat modenya. Nah ini mode tilt lock. Jadi kalau untuk tilt lock ini, kalau ini kondisi kameranya ini gue tidurin, tapi dia tetap ngefokus ke kaktus ini. Ini gue naikin sampai atas banget dan dia tetap ngefokus di kaktusnya. Nah ini kalau mode MVP, dia bakalan ngikutin pergerakan kita. Nah, dan ini kalau mode follow, dia bakalan stay, bener-bener ngikutin pergerakan tangan kita. Bedanya MVP sama follow itu, kalau MVP dia lebih stable sih, kalau yang follow dia bener-bener ngikutin kameranya itu gitu. Oke, ini gue mau coba pakein mikrofon. Oke, ini mikrofon connected. Kira-kira lebih jelas apa enggak suara gue nih kalau gue deketin mikrofonnya. Gue mau coba di modenya. Nah ini kalau misalnya mode FPV, nah dia kalau misalnya kita gerak-gerakin gini, dia ngikutin arah tangan kita. Kalau misalnya kita mode follow, dia bakalan ngikutin juga. Nah kayak gitu. Dadah. Tapi kalau misalnya dia mode tilt lock, nah dia bakalan tetap ngetilt di muka gue. Walaupun kameranya ditidurin atau dinaikin gini atau meseng. Oh kalau mereng nggak bisa dia ternyata. Dia tetap bakalan ngikutin. Pokoknya dia nge-lock di gimbal yang kita tilt locknya itu. Gitu. Jadi lucu ya, lucu ya. Lucu. Coba bawa lari ya. Oke, ini gue pakai mode yang 1080/60. Ini dia bisa ngezoom sampai 4 kali ya segitu. Tapi kalau misalnya kita pakai mode yang lain, ini dia kalau yang 4K dia cuma bisa ngezoom sampai 2 kali. Nah, cuman segini.
Kalau yang 1080 tadi bisa sampai 4 kali ya, zoomnya masih bisa lebih dekat lagi. Oke, ini gue mau cobain pakai wide lensnya. Nah, ini udah attach nih. Dia view-nya seperti itu. Nih kalau kita lihat ya, di sini kelihatan dua tokonya, kelihatan ya dari ujung sampai ujung. Nah, kalau misalnya kita copot, nah dia lebih ngezoom sedikit ya. Nih di belakang. Oke, kalau misalnya kita pakai lagi, nah dia agak lebih jauh sedikit banget sih emang jauhnya, cuman ya oke lah, walaupun agak worry ya gue pakai si wide lens ini, tapi oke lah. Paling sih udah segitu aja. Kalau misalnya kalian ada trick and tips buat pakai di DJI Pocket 2 ini, boleh banget guys buat komenin di bawah. Siapa yang udah pernah punya, apa minus yang kalian rasain selama pemakaian. Karena ini gue juga baru pertama kali coba dan baru lihat dari review-review youtuber lain. Belum, nanti mungkin kalau misalnya entah ada update mungkin bakalan gue share lagi ke kalian gimana enaknya pakai si DJI Pocket 2 ini gitu. Oke, paling udah segitu aja buat konten hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian kalau ada gue di sini. Oke? Don't forget to stay healthy and be happy because your existence are precious. So, see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.